Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Al-Rasyid Kesupi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses dan manajemen proses. Yang pertama, proses adalah program yang sedang dieksekusi setiap kali menggunakan utilitas sistem atau program aplikasi dari sel. Satu atau lebih proses akan dibuat oleh sel sesuai perintah yang diberikan. Setiap kali instruksi diberikan pada Linux Shell, maka kernel akan menciptakan sebuah proses ID. Proses ini disebut juga dengan terminologi Unix sebagai sebuah job. Proses ID dimulai dari nol, yaitu proses init, kemudian diikuti oleh proses berikutnya. Proses memiliki beberapa tipe. Yang pertama ada foreground. Foreground adalah proses yang diciptakan oleh pemakai langsung pada terminal. Yang kedua ada batch. Proses ini yang dikumpulkan dan dijalankan secara satu persatu. Proses batch tidak berinteraksi dengan terminal. Dan yang ketiga ada daemon. Proses daemon yang menunggu permintaan atau request dari proses lainnya dan menjalankan tugas sesuai dengan permintaan tersebut. Bila tidak ada request, maka program ini akan berada dalam kondisi idle dan tidak menggunakan waktu hitung CPU. Umumnya, nama proses daemon di Unix berakhiran dengan D, misalnya init, named, popped, dan lain-lainnya. Yang penting berakhiran D. Kita langsung ke percobaan. Yang pertama, kita buka terminal. Kita melakukan percobaan pertama, yaitu status proses. Yang pertama, kita pindah ke command line terminal dulu dengan menekan Ctrl Alt F2. Kita login dulu. Oke. Kita melakukan instruksi pertama, yaitu ps. Instruksi ps atau proses status digunakan untuk melihat kondisi proses yang ada. TID adalah nomor identitas proses, TTY adalah nama terminal di mana proses tersebut aktif, stat berisi sleeping, dan R running. Command merupakan instruksi yang digunakan. Ini yang pertama, ini adalah nomor identitas proses. Yang ini adalah nama terminal di mana proses tersebut aktif. Ini dan yang kedua untuk melihat faktor elemen lainnya, kita gunakan option U atau user ps min u. Ini adalah presentasi CPU time yang digunakan oleh proses tersebut. %mem adalah representasi adalah presentasi CPU time yang digunakan oleh proses tersebut, dan ini adalah presentasi sistem memori yang digunakan proses. Kemudian untuk mencari proses yang spesifik pemakai, kita gunakan
option full adil. Ini untuk proses di mana pemakai tersebut melakukan login. Kita lanjut ke percobaan kedua, menampilkan hubungan proses parent dan child. Pertama, kita ketik ps e h besar, enter. Opsi E memilih semua proses dan opsi A untuk menghasilkan tampilan proses secara hierarki. Yang kedua, kita ketik ps min e spasi f. Tampilan serupa dengan langkah kedua, opsi F akan menampilkan status proses dengan karakter grafis. Selanjutnya kita ketik ps3, enter. Ini akan ditampilkan semua proses pada sistem dalam bentuk hierarki. Proses hierarki parent atau child. Proses parent di sebelah kiri, proses child sebagai contoh, proses init sebagai parent. Dari semua proses pada sistem, beberapa child dari init mempunyai child. Proses login mempunyai proses bus sebagai child. Proses bus mempunyai proses child struct. Proses struct x mempunyai child x init dan seterusnya. Kita lanjut ke percobaan ketiga untuk menampilkan status proses dengan berbagai format. Yang pertama, ps min e. ps ini untuk menampilkan semua proses dalam bentuk 4 kolom. Ini yang pertama PID, TTY, time, dan CMD. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada ps ax, ini opsi A untuk menampilkan semua proses yang dihasilkan terminal. Opsi X untuk menampilkan semua proses yang tidak dihasilkan terminal. Setelah itu kita lanjut ke percobaan keempat, mengontrol proses pada sel. Kita gunakan yes, gunakan perintah yes untuk mengirim output Y yang tidak pernah berhenti. Seperti ini, dia berjalan terus dan tidak pernah berhenti.
Dan untuk menghentikannya kita menggunakan Ctrl C. Dia sudah berhenti. Salah satu cara agar perintah yes tetap dijalankan tetapi shell tetap digunakan untuk hal yang lain dengan melakukan proses pada background dengan menambahkan karakter pada akhir perintah, yaitu yes, def, null. Oke. Dan percobaan kelima untuk menghentikan dan memulai kembali job. Untuk restart job pada foreground, gunakan perintah fg. Shell akan menampilkan perintah yang diletakkan di foreground. Untuk menyetop lagi kita menggunakan Ctrl Z. Shell akan menampilkan nama perintah diletakkan di foreground dengan menggunakan perintah bg. bg. Job ini tidak bisa dihentikan dengan Ctrl Z karena job berada pada background. Untuk menghentikannya, letakkan job pada foreground dengan menekan Fg, Enter, dan kemudian Ctrl Z. Oke, itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.